Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali pada kegiatan yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Selamat pagi hadirin sekalian yang kami hormati. Marilah kita awali acara pagi ini pada tanggal 28 Juli 2022 dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan bertepatan teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yang memberikan suri tauladan kita dalam bersikap baik dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Irfan atas nama pembawa acara dari Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan membantu acara sampai akhir nanti. Kami ucapkan selamat pagi dan yang kami hormati Direktur Pendayagunaan Basnas Inisiatif Zakat Indonesia Bapak Aan Suherlan, Ketua UPZDK Permata Bank Syariah Pak Habibullah, untuk keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi kita semua. Dan khidmatnya acara kita hari ini, insya Allah kami awali acara dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu dari sambutan-sambutan, dan pertama akan ada tilawah dari Ustadz Feriansah. Kepada beliau saya persilakan. Ya, cepet kedengeran ya suaranya, Mas Irfan? Terdengar, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz Ferdiansah yang sudah membacakan tilawah. Semoga kita yang mendengarkan
yang memang diberikan nikmat Islam dengan Al-Quran, semoga senantiasa memegang teguh isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Jazakallah khair sekali lagi Ustadz Ferdiansah. Acara kami lanjutkan dengan sambutan-sambutan yang akan diawali oleh Bapak Aan Suherlan selaku Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Irfan. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, insya Allah sambutan akan diawali oleh Pak Aan. Kepada Pak Aan, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Kamis ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas yang baik ya, bersilaturahim, bertatap muka, bertemu wajah walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, saya muliakan Ustadz Habibullah, Ketua UPJDK Permata Bank Syariah. Nampaknya cukup komplit ya, hadir juga Ibu Nina. Assalamualaikum Bu Nina. Ada Pak Hadi Wijaya juga, alhamdulillah berkumpul ya. Saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan juga Ustadz Rosihan Anwar ya, Ustadz kita, ya, Ustadz Dai Nusantara, bahkan Ustadz internasional. Ya, saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan juga teman-teman di lapangan beserta seluruh penerima manfaat yang hadir di hari ini. Tentu saja bahwa hari ini kita berbangga kebermanfaatan program kolaborasi dengan UPJDK terus kita lanjutkan ya, dengan salah satu program yang hari ini kita jalankan adalah PKM, Proteksi Keluarga Mustahik. Jadi Pak Habib, bahwa program ini adalah program pelindungan bagi keluarga mustahik. Kalau kita berbicara program, memang ada beberapa intervensi program yang kita lakukan. Jadi PKM ini, Proteksi Keluarga Mustahik ini adalah intervensi masuk pada tahapan Quality of Life level 1. Jadi peningkatan kualitas hidup level 1. Jadi QOL level 1 itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang diharapkan itu bisa diterima oleh seluruh penerima manfaat kita. Nah, nanti berikutnya ada quality of life tahap 2, 3, dan 4 sampai ada pemandirian. Nah, program-program yang kita kerjasamakan dengan program lainnya, ada Smart Farm dan yang lain itu adalah level 2, 3 sampai harapan berikutnya adalah mereka sudah bisa mandiri, itu sudah masuk pada level 5. Ya, ini penting bahwa ternyata pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak bisa kemudian kita kesampingkan karena menjadi bagian dari seluruh asnaf yang harus kita salurkan, harus kita tunaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah sejak 2019 hingga 2022 ini inisiatif Zakat Indonesia untuk program PKM ini diamanahi untuk menyalurkan terhadap 12.980 penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau kalau kita konversi setiap keluarganya 4 itu ya kurang lebih sekitar 51.920 penerima manfaat yang mereka merasakan kebermanfaatan, merasakan kebahagiaan atas intervensi program yang memenuhi kebutuhan mereka dari berbagai aspek. Jadi memang kelebihannya PKM ini memang tidak hanya bicara makanan saja, tetapi multiguna. Ada kebutuhan untuk pendidikan, ada kebutuhan untuk biaya kesehatan ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang harus pada waktu itu diharapkan dan pada waktu itu tertunaikan begitu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan ini paling tidak mengurangi beban yang dirasakan oleh para penerima manfaat hari ini yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan PM ya, sehingga mereka juga menjadi ringan ya atas beban-beban yang dialami selama ini. Dan alhamdulillah hari ini salah satu dari antaranya dari sekian banyak intervensi program itu, salah satu dari antaranya adalah alhamdulillah
kita melanjutkan kolaborasi dengan UPJDK ya, dengan rencana mengintervensi kurang lebih sekitar 500 penerima manfaat di tahun ini. Tentu saja ini merupakan sebuah harapan yang sangat baik, yang sangat diharapkan oleh para penerima manfaat, begitu ya, sehingga mereka tentu saja akan bersemangat, dan semangat itulah yang mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi peningkatan kualitas hidup itu memang ada rasa kemampuan, ada rasa kemampuan. Rasa kemauan itu tentu saja didorong dengan semangat yang tinggi, sehingga berikutnya kita akan tingkatkan levelnya menjadi quality of life untuk pengembangan kemandirian, gitu ya, sehingga secara intervensi program itu lebih holistik, begitu ya. Kami atas nama manajemen Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada UPJDK dan seluruh karyawan Permata Bank Syariah yang alhamdulillah hingga hari ini IZI selalu dipercaya dengan berbagai banyak program yang diintervensi. Maraton saya kira ya di pekan-pekan ini, sejak pekan lalu hingga pekan hari ini selalu bertemu dengan Al-Mukarram Ustaz Habib ya di beberapa kesempatan, begitu ya. Tentu saja bahwa nilai kebermanfaatan ini menjadi jauh lebih luas, dan saya meyakini dan Allah menyaksikan insya Allah ini akan menjadi berkah. Berkah untuk keluarga UPJDK, berkah untuk keluarga Permata Bank Syariah, berkah untuk seluruh karyawan, berkah juga untuk perusahaannya. Dan kami mendoakan Inisiatif Zakat Indonesia terhadap UPJDK dan seluruh karyawan beserta perusahaan agar Allah tumbuhkan, Allah kembangkan, Allah kuatkan, terus maju sehingga kebermanfaatannya menjadi jauh lebih luas. Semakin tumbuh berkembangnya perusahaan, tentu saja akan semakin banyak nilai manfaat kebaikan yang akan dirasakan oleh umat, oleh masyarakat Indonesia insya Allah. Mohon doanya bagi Bapak Ibu sekalian agar IZI terus bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Terus amanah, terus profesional, insya Allah kami terus membenahi diri. Setelah kemudian ISO 9001-2015 kami tuntaskan, lanjut insya Allah hari ini kami sedang memproses ISO 31000-2016 terkait dengan BRA ya, bribery. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan lancar untuk menguatkan eksistensi tata kelola lembaga amil zakat yang profesional, bahwa kami hadir untuk memberikan memfasilitasi, menjadi katalisator kebaikan satu menjadi sampai kepada kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan agenda hari ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, Allah ridhoi, dan tentu saja kita berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Pak Aan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua UPJDK Permata Bank Syariah, Pak Habibullah. Assalamualaikum Pak Habib, sudah bergabung ya dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, makasih. Baik, Mas Irfan. Oke, baik. Untuk sambutannya kepada Pak Habib, saya persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wajib dan satu fardu ya, kewajiban bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah tersebut. Semoga dengan syukur kita, dengan kita pergunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan menambah berkah nikmat itu ataupun menambah banyak nikmat itu ya, dan Allah tambah keberkahan dan dari titik-titik ataupun dari titik keberkahan. Salat dan salam semoga tetap curahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melalui wasilah ini salah satunya. Baik, yang kami hormati dan muliakan Bapak Aan Suharlan, Direktur Penyalahgunaan Laznas IZI. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Rusihan Anwar, yang
senantiasa membersamai kita di beberapa kegiatan-kegiatan kerjasama kita dengan IZI. Ada tadi Ustadz Ferdian Syah ya, dan teman-teman yang lain dari IZI yang tidak saya sebutkan satu persatu ini, mohon izin. Kemudian dari kami dari UPZ juga tadi ada Pak Hadi Wijaya, ada Bu Dian ya, ada Bu Nina yang juga hadir di sini. Dan tentunya tak lupa Bapak Ibu penerima manfaat ya, penerima manfaat dari program keluarga mustahik ini ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Singkat saja, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Aan. Pertama, program ini kita inisiasi bersama dengan IZI. Tentunya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membersamai ya, dan menguatkan saudara-saudara kita sesama Muslim yang sedang berada di dalam ujian misalnya, atau di dalam tekanan, atau sehingga kita dengan kitanya hadir di tengah-tengah dan berdampingan tangan dengan Bapak Ibu yang menjadi penerima manfaat, kita berharap Bapak Ibu bisa bangkit kembali, bisa mendapatkan seperti support energi gitu ya, bahwasanya Bapak Ibu tidak sendirian. Ada saudara-saudara kita yang lain yang peduli gitu ya, atau yang mendapatkan amanah, yang sedang mendapatkan amanah untuk mencari siapa saudara-saudara yang perlu kita gandeng tangannya, kita ajak bangkit untuk terus berjuang mengemban amanah sebagai khalifah. Jadi tentunya kami juga sangat berharap kepada Bapak Ibu penerima manfaat untuk terus menggelorakan niat ya, niat untuk berubah gitu, niat untuk harus mampu berkembang kuat, dan sehingga nanti saya juga bisa membantu yang lain. Karena kekuatan niat azam ini sangat penting ya. Kalau seandainya niatnya kurang kuat ya, ingin berubah gitu ya, nanti pikirannya juga tidak mendukung. Jadi kalau seandainya kita niatnya sudah bagus, itu biasanya akan didukung oleh pikiran. Jadi kekuatan pikirannya juga sangat luar biasa. Jadi kalau disebutnya adalah husnul dzan itu ya, positive thinking, itu sangat penting. Sehingga kondisi yang ada saat ini itu bukan kondisi karena Allah nggak suka, Allah nggak senang, Allah benci kepada kita, tidak. Tapi mungkin itu adalah tahapan yang harus kita lalui untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita makin memaknai arti kehidupan ini gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata salah satunya Allah berikan ada donatur, ada saudara-saudara yang peduli gitu ya, yang ikut menggandeng tangan kita, membawa kita maju bersama. Ayo kita bangkit bersama gitu ya. Nah tentunya untuk bangkit bersama ini sangat diperlukan kekuatan niat, kekuatan azam dari Bapak Ibu saudara-saudara kami ini gitu ya. Sehingga dengan bangkitnya Bapak Ibu dibantu kita juga bersama-sama, itu akan lebih cepat untuk pemulihannya ataupun untuk meningkatkan kekuatan ataupun pemberdayaan bagi Bapak Ibu yang ada di manapun berada gitu. Itu yang ingin kami pesankan. Ayo terus husnuzan kepada Allah, berusaha sebaik-baiknya, azamkan niat itu yang kuat gitu ya. Dan ini semoga ini akan menjadi titik balik untuk kita bangkit bersama-sama, dan tentunya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Dan kita juga berharap mudah-mudahan nanti malah menjadi muzaki yang bisa membantu saudara-saudara yang lain juga. Nah ini dan kami dari unit pengelola zakat dan dana kebajikan Permata Bank Syariah berterima kasih kepada IZI yang telah membantu memfasilitasi ini, yang juga telah membantu langsung ya untuk berkenalan, kemudian datang ke tempat Bapak Ibu semuanya.
dalam memperpanjang silaturahmi dari unit pengelola zakat dan dana kebajikan Permata Bank Syariah. Kami juga mohon maaf kalau seandainya program ini belum menyentuh banyak lapisan masyarakat, tetapi bagaimanapun ini kita mulai dengan lingkungan yang terdekat dengan Bank Permata Syariah salah satunya, dan tentunya lingkungan yang terdekat dengan IZI. Dan kami juga berharap kepada keluarga-keluarga yang ada interaksi dengan Permata Bank Syariah, yang dulu keluarganya juga bekerja di Bank Permata secara umum ya, Bank Permata. Mudah-mudahan dengan sedikit kerjasama ini ya, dengan sedikit dengan sedikit dorongan ini, sumbangsi ini bisa menguatkan Bapak Ibu ya, bahwasanya kami di Bank Permata tidak pernah lupa Bapak Ibu. Kami juga mendoakan semoga keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya dan sekarang berada di surganya Allah dalam keadaan yang aman, tentram, dan mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan tetap terus bisa melanjutkan aktivitasnya sehari-hari, dan kita doakan semuanya semoga Allah lindungi, Allah mudahkan, dan Allah ridhoi kegiatan kita ini. Mungkin itu dari kami kepada Bapak Ibu penerima manfaat. Mudah-mudahan ini semakin pemupuk semangat tadi yang menguatkan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan nanti banyak hal lain yang bisa kita kerjasamakan selanjutnya. Mohon doakan semoga kami juga tetap amanah dalam mengemban kegiatan-kegiatan ataupun amanah yang disampaikan kepada kami, yang dititipkan kepada kami, dan juga tentunya untuk bekerja secara optimal, secara maksimal, secara profesional untuk menumbuh kembangkan perbankan syariah di Indonesia, khususnya kami di Bank Permata Syariah. Karena semakin besar Bank Permata Syariah ini, insya Allah mudah-mudahan akan semakin besar juga kontribusi yang bisa kita sampaikan, kita salurkan, kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi semoga kami juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah ini dengan baik. Kemudian mudah-mudahan bisa menghasilkan keberkahan juga bagi kami semua, bagi kita semua. Mungkin demikian dari sambutan dari kami mewakili unit pengelola zakat dan dana kebajikan Permata Bank Syariah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih IZI, terima kasih Asatid, terima kasih teman-teman pengelola atau pengurus dari UPZDK Permata Bank Syariah, terima kasih teman-teman penerima manfaat, Bapak Ibu penerima manfaat. Semoga momen ini Allah catat dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibullah atas sambutannya selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Sekali lagi terima kasih tadi kepada Pak Aan dan juga Pak Habib. Semoga masih untuk tetap stay sampai akhir acara nanti. Baik. Kini kita memasuki inti acara, yakni simbolisasi penyerahan bantuan kepada keluarga mustahik IZI bersama UPZDK Permata Bank Syariah dengan ditandai simbolisasi penyerahan giant check. Dengan itu kami mengundang kembali Ketua UPZDK Permata Bank Syariah, Pak Habibullah, untuk dapat bersama-sama dengan bismillah secara simbolis melalui daring menyerahkan paket bantuan kepada salah satu keluarga penerima manfaat, yaitu keluarga Ibu Siti Jubaidah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami titipkan amanah dari para
donatur, para muzaki yang ke yang disampaikan melalui Permata Bank Syariah, dan kemudian kami titipkan juga melalui teman-teman IZI kepada Ibu sebagai penerima manfaat. Semoga ini menjadi berkah buat Ibu. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib yang sudah secara simbolis melalui daring menyerahkan paket bantuan kepada salah satu keluarga penerima manfaat. Sepertinya di lapangan masih terjadi kendala ya. Semoga dapat teratasi segala. Alhamdulillah, barakallah telah sama-sama kita saksikan penyerahan bantuan kepada salah satu keluarga penerima manfaat dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan UPZDK Permata Bank Syariah, yaitu Ibu Siti Jubaidah. Didukung penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah dan dilaksanakan oleh Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dapat terlaksana. Semoga bermanfaat untuk para penerima manfaat dan berkah selalu untuk UPZDK Permata Bank Syariah. Kami doakan semoga dimudahkan untuk para donatur, serta bisa terus bersinergi dengan program-program IZI lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Program proteksi keluarga mustahik merupakan proteksi atau perlindungan bagi keluarga mustahik dengan memberikan bantuan yang multibidang sesuai prioritas kebutuhan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial ataupun yang lainnya. Dan kini kita akan segera terhubung untuk dapat mendengarkan secara langsung bagaimana suasana di rumah Ibu Siti Jubaidah. Ibu Siti Jubaidah merupakan ibu dari almarhumah Siti Anisah yang merupakan mantan karyawan Permata Bank Syariah yang meninggal akibat COVID-19 dan berada di daerah Kebonanas, Jakarta Timur. Di sana ada saudari Rufaidah. Halo saudari Rufaidah, apa sudah terhubung dengan kami? Ya, baik. Sudah Mas Irfan, apakah sudah jelas suara saya? Sudah jelas, Mbak. Baik, Mbak, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Rufai sedang berada di Kebonanas, Jakarta Timur, tepatnya berada di kediaman almarhumah Ibu Anissa. Dalam program proteksi keluarga mustahik yang didukung penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah dan dilaksanakan oleh IZI, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak kepada keseluruhan sektor, terkhusus untuk sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi. Almarhumah Ibu Siti Anisah meninggal pada pertengahan tahun 2021 karena terkena virus COVID-19, meninggalkan seorang ibu bernama Ibu Siti Jubaidah dan dua adik juga anak bernama Aska yang sekarang berusia 4 tahun dan juga suami. Namun pada bulan Mei tahun 2022 suami dari almarhumah ikut meninggal juga karena memiliki penyakit hipertiroid dan juga lambung dan ditambah juga terpapar dari COVID-19. Dan saat ini Aska adalah seorang anak yatim piatu yang hanya bergantung hidup kepada nenek yakni Ibu Siti Jubaidah. Sebelum meninggal dunia, ayahnya sempat bekerja di salah satu e-commerce dan juga memberikan santunan begitu, atau mohon maaf maksudnya memberikan uang rutin untuk Aska sebesar 500.000 untuk keperluan Aska. Namun karena sekarang sudah tidak ada, beliau sudah meninggal, jadi Ibu Siti Jubaidah hanya bergantung kepada anaknya yang kedua, yang saat ini juga bekerja sebagai OB dengan penghasilan sebanyak 2 juta. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Siti Jubaidah. Assalamualaikum Ibu Jubaidah aja saya panggilnya Ibu ya. Ya, saat ini saya sudah bersama Ibu Siti Jubaidah. Mohon maaf Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, baik. Ibu boleh diceritakan Bu bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat.
Karena suka nanyain mamanya, papanya gitu. Saya begitu bilang, kakak, kamu suka nanyain mama kakak, karena mama kakak lagi main, ibu, mama kakaknya udah enak di sana ya, tapi jagain dede. Kata dia gitu. Baik, Ibu memberikan pengertian kepada Aska itu susah nggak Bu untuk bagaimana kan sekarang kedua orang tua Aska sudah tidak ada ya Bu ya. Bagaimana Ibu memberikan pengertian kepada Aska untuk bisa sabar dengan kondisi yang ada. Iya, kadang-kadang ya susah juga sih ya, namanya anak-anak, kadang-kadang suka nanyain gitu, kadang-kadang sekolah, ini katanya dia diantar sama mamahnya, katanya gitu. Enggak, ada sama nenek sih ya. Enggak, nenek ada pengen sama mama, katanya mama ada lagi bobo, kayak gitu. Oh, lagi bobo ya nek, udah gitu dia. Kadang-kadang suka nanyain lagi gitu. Aska juga bisa sedikit mengerti ya Bu dengan pengertian yang Ibu berikan. Iya, kadang-kadang ya begitu deh, kadang-kadang nanya lagi ya gitu deh, saling balik aja gitu deh. Namun dengan kondisi yang ada, apa nih harapan Ibu terhadap Aska sendiri untuk saat ini? Ya mudah-mudahan sih dia biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya gitu. Ya gampang dirawatnya gitu aja, jangan susah gitu. Menjadi anak yang soleh ya Bu. Iya, Mendoakan kepada orang tuanya bisa sama bapaknya gitu. Jadi anak soleh gitu. Baik Ibu, kemudian sebelumnya ini kan Ibu dan keluarga juga alhamdulillah rutin diberikan bantuan ya Bu oleh UPJT Permata. Halo, Saudari Rufaidah, apa masih terhubung dengan kami? Halo? Baik, tadi sudah sempat ya, Saudari Rufaidah melaporkan bagaimana kondisi di rumah almarhumah Siti Anisa yang merupakan salah satu korban yang meninggal akibat COVID-19 di daerah Kebonanas, Jakarta Timur. Tadi juga sudah sempat dilakukannya simbolisasi penyerahan berupa paket bantuan kepada Ibu Siti Jubaidah selaku ibu dari almarhumah Siti Anisa. Halo, Mbak Rufaidah, apa masih terhubung? Oke, di sini juga ada ya beberapa penerima manfaat yang hadir melalui Zoom. Ada Afti, ada Bu Yulia, dan juga Bu Eti. Dia juga merupakan penerima manfaat yang alhamdulillah hadir nih di tengah-tengah kita di Zoom. Oke. Baik, mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali live report dari lokasi. Untuk sebelumnya mungkin akan melihat terlebih dahulu nih bagaimana dokumentasi ataupun video dari proses penyaluran bantuan kepada para mustahik. Silakan. Bapak Jordan bantuin nolong ya gitu. Jangan biar bapaknya yang susah. Kadang ngasih pengertian anak-anak. Saya bilang kita harus bersyukur. Saya bilang masih ada orang yang di bawah kita. Saya bilang kamu lihat di kolong jembatan kita masih mending, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kita masih bisa ngontrak saya gitu. Ya saking nggak adanya ya Mbak ya. Kadang saya sampai utang-utang kemana-mana. Kadang malam nggak bisa tidur, saya kirim utang. Terima kasih atas bantuannya yang tak terhingga buat keluarga kami semua ini. Dari Izi dan dari Permata Bank Syariah. Semoga apa yang dibantu buat keluarga kami bermanfaat dan berkah. Dan kedepannya saya berharap lebih berkah lagi buat para muzaki di luar sana. Nama saya
Bapak Suyono, pekerjaan sehari-hari dagang nasi goreng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada IZI dan Bank Permata Syariah yang telah membantu keluarga kami untuk pembayaran biaya kontrakan yang nunggak 1 tahun. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga kami. Semoga dipermudahkan rezekinya, dikasih kesehatan, dikasih keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya kita sudah terhubung kembali dengan Saudari Rufaidah di lokasi. Halo, sudah terhubung dengan kami, Mbak? Sudah terhubung kembali. Mohon maaf tadi terputus karena ada gangguan Baik. jaringan. Baik, silakan dilanjutkan laporannya, Mbak. Ya, baik Ibu. Tadi kita sedang membahas tentang harapan Ibu ya Bu, harapan Ibu terhadap Aska sendiri. Bisa dilanjutkan Bu, apa harapan Ibu nih kepada Aska, anak yang berusia 4 tahun yang sedang aktif-aktif ini? Sekolahnya dia dilancarin, dia sehat, dipanjangin umurnya, banyakin rezekinya, menjadi soleh dan solehah gitu. Baik, Ibu, kalau begitu. Seperti yang tadi saya ucapkan juga bahwa alhamdulillah ya Bu, Ibu dan keluarga sudah rutin dibantu oleh UPZDK Bank Permata Syariah dan juga IZI memberikan kesaksian untuk para donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Jubaidah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dari IZI dan Bank Permata Syariah. Semoga bermanfaat dan disukseskan usahanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik Mas Irfan dan juga rekan-rekan semua yang ada di sana. Berikutlah live report dari kediaman rumah almarhumah Ibu Anissa, dan juga tadi kita sudah sedikit berbincang dengan nenek dari Aska, yaitu adalah Ibu Siti Jubaidah. Tadi juga diberikan harapan-harapan kepada Aska yang memang ini masih kecil, masih membutuhkan banyak perhatian. Ya betul ya Bu ya, dan juga sebagai seorang nenek yang hanya kepada neneknya lah ya Aska saat ini bergantung. Insya Allah Ibu akan tetap selalu kuat, sehat selalu ya Bu ya. Amin ya Allah, dimudahkan juga semuanya. Dan tadi juga Ibu Jubaidah sudah memberikan mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah meringankan beban dari Ibu Siti Jubaidah. Sekian live report dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Rufaidah yang telah melaporkan bagaimana kondisi atau suasana di rumah Ibu Siti Jubaidah yang merupakan ibu dari Siti Anissa ya, yang menjadi korban COVID-19. Tampaknya kita akan segera terhubung kembali dengan salah satu reporter kami di daerah Karawang. Ada Mbak Hesti di sana. Halo Mbak Hesti, apa sudah terhubung dengan kami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, apa suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Kamis 28 Juli 2022, tim Inisiatif Zakat Indonesia kembali lagi berada di Karawang, di kediaman Oma Saro, yang merupakan orang tua atau ibu dari almarhum Ibu Intan, yang mana saat ini sudah ada di lapangan, ada Oma Saro dan juga kami di Karawang turun langsung manajer mulia inisiatif untuk
melakukan wawancara kepada Oma Saroh. Sebelum itu mungkin saya izin mengingatkan bahwa penyaluran bantuan program proteksi keluarga mustahik ini didonatori penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah, dan alhamdulillah diamanahkan kembali kepada Inisiatif Zakat Indonesia. Ibu Oma Saroh yang memang dikenal di lingkungan ini sebagai Oma Saroh gitu ya dipanggilnya. Oma Saroh ini merupakan orang tua dari almarhumah Ibu Intan, yang mana Ibu Intan meninggal di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, terpaparnya COVID-19 gitu ya, dan harus meninggalkan 2 orang anak yang bernama Farel dan Finsa, yang mana Finsa tersebut merupakan anak perempuan yang cantik, namun Allah sayang dengan Finsa sehingga Finsa saat sekarang masih mengidap penyakit mikrosefalus yang mana ada keterlambatan dalam pertumbuhan. Seperti tampak di belakang, sudah mulai berwawancara. Oma Saroh menyampaikan kepada kami, tim Inisiatif Zakat Indonesia, bahwa ayahnya, Finsa dan Farel, sampai saat ini sudah 3 bulan belum memberikan nafkah ya. Kita langsung ke Bapak Nurmawan dan Oma Saroh untuk melakukan sesi wawancara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah setelah setahun lalu tertunda ya, hari ini saya bisa silaturahim langsung ke seorang ibu tangguh ya, ibu tangguh dengan segala keibuannya gitu, mengawal anak-anak sebagai cucunya. Yang mungkin kita ingat di Sabtu tanggal 23 Juli kemarin adalah Hari Anak gitu. Maka hari ini apa ya, melihat kenyataan ya bahwa masih ada seorang ibu tangguh yang dengan kondisi yang ada mengawal masa depan 2 orang anak gitu ya. Jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hesti latar belakangnya. Jadi langsung saja ya kita ngobrol dengan Oma Saroh gitu ya. Mama Saroh, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah gitu ya. Oke, baik. Senang. Kira-kira senang nggak Oma Saroh dengan kedatangan kami di sini atau mengganggu nih? Senang sekali. Senang sekali gitu ya. Apalagi ada bantuan dari IZI, kami sangat berterima kasih karena bapaknya nggak ada perhatian sama anak-anaknya. Maaf sambil nangis. Nggak apa-apa Oma, nggak apa-apa Oma. Mudah-mudahan apa ya, berarti bantuan dari Permata lewat IZI selama ini sangat lancar bantuannya ya Oma ya. Amin. Buat Farel sama Quensa kayak gimana Oma kondisi saat ini gitu? Ya agak baik-baik saja. Alhamdulillah ada bantuan dari IZI. Ada kadang-kadang ada Farel yang suka ini, ada sisanya nasi, saya simpannya nak buat keperluan Farel kan. Karena tadi papa kamu dari uang mamanya nggak ada berita apa-apa. Alhamdulillah dari IZI dia bisa nabung kadang-kadang keluar. Masih semangat sekolah ya? Iya. Ya. Kalau Quensa untuk pengobatannya bagaimana? Belum, terputus. Terputus ya. Ini, karena ya biayanya saya bolak-baliknya itu. Ya jadi memang ini kan domisili sekarang Ibu Oma Saroh itu di Karawang, sedangkan Farel Quensa itu kan anak dari almarhum Ibu Intan. Beliau dulu karyawan di Permata, memang domisilinya di Jakarta. Jadi pengobatan Quensa yang kecil itu memang BPJS-nya Jakarta ya, sempat bermasalah dan harus bolak-balik sana agak jauh. Infonya dari Oma Saroh, maka pengobatan yang sekarang dilakukan adalah yang alternatif gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah ini kita coba follow up seperti apa gitu. Nah, harapannya Oma buat ke depan seperti apa? Ya, harapannya supaya anak-anak bisa maju. Oma bisa nggak? Biar sehat, biar bisa ngurus cucu-cucu ibu. Harapannya jadi jangan sampai bapaknya mau ambil ya. Anaknya enggak mau ya saya.
harus ada gimana nanti ada pengadilan atau apa mungkin. Jangan sampai anak sampai ikut ayahnya gitu. Ini dari keluarga ibu. Ya, jadi memang ayah dari Kuensan Farel kan kerja di Jakarta yang ya terakhir itu memang 3 bulan lalu memberi nafkah. Setelah itu sampai hari ini memang belum ya, terputus sehingga memang tadi Om Masal sampaikan ia sangat mengandalkan bantuan dari UPZ DK Permata ya via IZI, yang mudah-mudahan nanti alhamdulillah di tahun ini program ini berlanjut, dan tadi harapan Om Masoro mudah-mudahan ini jadi penguat ya, penguat kita semua gitu. Om Masoro ada doa barangkali untuk segenap pengurus UPZ Permata terhadap bantuan ini, Om? Ya, sangat berterima kasih Oma atas bantuan dari IZI yang sangat membantu banget buat anak-anak biar sukses kemauannya ibu. Sangat berterima kasih kepada IZI yang telah membantu kami selama ini atas bantuannya. Semoga berjalan. Oma, saya izin boleh ketemu Farel sama Kuensa ya sebentar ya. Jadi ini putra dan putri dari almarhum Ibu Intan, Farel dan Kuensa. Kemudian kita ke dalam ya. Waalaikumsalam. Nah, ini Kuensa, putri terkecil dari almarhum Ibu Intan. Ini Farel ya. Farel udah kelas 3 SD, kebetulan sedang libur hari ini. Sedangkan Kuensa ini memang sedang bermain ya di sini ya. Farel bisa duduk sini. Lagi apa nih? Lagi main apa? Main HP katanya, lagi main HP. Sama ya, semua anak ada ya. Saya juga main HP semua gitu ya. Sekolahnya lancar, Farel? Lancar. Lancar. Kelas berapa sekarang? Kelas 3C. Kelas 3C ya, gitu ya. Harapannya mau jadi apa nih ke depannya nih? Polisi. Wah, mau jadi polisi katanya ya. Mudah-mudahan kita aminkan gitu ya. Kuensa? Jadi polisi. Jadi polisi juga. Kalau mau jadi polisi juga ya Kuensa gitu ya. Baik, Farel sama Kuensa, sayang nggak sama omanya? Sayang ya. Jadi semenjak ibunya meninggal dunia, omahnya yang menjaga ya selama ini ya. Harus sayang gitu ya. Bisa doain dong omahnya. Ya biar tetap sehat ya. Nah, nanti sering doain juga ibunya ya. Mudah-mudahan surga menanti di sana gitu ya. Mudah-mudahan. Oh, sering ke makam nih ya. Sering ke makam almarhum Bu Intan ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, sering ke sana ya, deket ya. Apa yang dilakukan di makam gitu? Baca Al-Fatihah sama itu Yasin. Wah, Fatihah dan Yasin ya. Amin, amin. Kuensa? Al-Fatihah, wah hebat Al-Fatihah gitu ya. Ada nanti kan sekolahnya tetap mau jadi polisi gitu ya, Kuensa sama Farel gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita doakan ya, mudah-mudahan cita-citanya Allah kabulkan gitu ya. Baik, ada salam buat bapak-bapaknya di sana gitu. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Boleh Kuensa di sana. Terima kasih banyak buat Bapak IZI, dari IZI bantuan. Ayo dong ngomong. Terima kasih Atas bantuan buat Farel dan Kuensa. Semoga sukses. Semoga sukses. Terima kasih Bapak. Semoga Farel jadi polisi gitu ya. Doain Farel tercapai cita-citanya. Amin. Baik, ya insya Allah ya, alhamdulillah kami juga selaku tim di lapangan mengucapkan terima kasih banyak untuk segenap pengurus UPZ DK Permata, Pak Habibullah, dan segenap
pengurus. Saya menyempatkan langsung hadir hari ini memang karena memang saya masih kecil latihan piatu ya. Jadi hari ini alhamdulillah bisa merasakan tadi ngobrol sama Om Masaro gimana rasanya ya hari ini minimal kehadiran kami ya bisa memberikan semangat bahwa masih banyak orang yang bisa membantu gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya Farel, Kuensa sama Om Masaro mudah-mudahan UPZ3 Permata tetap istiqomah ya. Allah ridhoi berkahi. Semoga makin banyak kebaikan yang dibantu selain Kuensa Farel dan Om Masaro gitu ya. Baik, terakhir kita salam ya. Mereka ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan wawancara dari Bapak Nurmawan terkait kondisi terkini dari keluarga Ibu Oma Saro dan Pinsa Farel. Tadi seperti yang kita lihat, memang Farel ada keinginan untuk menjadi polisi seperti itu, dan dari informasi yang didapatkan dari Oma Saro juga Farel masih sering mengunjungi, menyekar ke kuburan atau makam ibunya dan membacakan Al-Fatihah sampai Yasin seperti itu. Bahkan tidak putus doanya untuk sang ibu seperti itu. Baik, Mas Irfan, mungkin ini agak sendu ya, karena ini menyangkut dengan anak dan masa depan anak juga seperti itu. Dan seperti yang tadi Pak Mawan sudah sampaikan bahwa tanggal 23 Juli kemarin merupakan Hari Anak Nasional, yang mana alhamdulillah hari ini kami bisa berkunjung kepada anak-anak hebat dan ibu tangguh yang luar biasa tetap semangat mendidik dan mengayomi kedua cucunya walau tanpa support dari orang tuanya seperti itu. Baik, Mas Irfan, kami kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Hesti dan juga Pak Nurmawan yang sudah melaporkan bagaimana kondisi keluarga Oma Saro tadi beserta dua cucunya. Ya, semoga apapun yang bisa kita berikan saat ini akan mengangkat kemuliaan dan juga derajat bagi keluarga Oma Saro nantinya, dan semoga jadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada tim IZI yang telah bertugas di lapangan. Tetap menjaga protokol kesehatan dan selamat untuk kembali bertugas. Terakhir, insya Allah akan ada tausiah dan juga sekaligus nanti ditutup dengan doa penutup oleh Ustadz Rosihan Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Ustadz Rosihan, saya persilakan Pak. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinul haqq. Ad-din fihi syari'ah wal ibadah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Ansarhan sebagai Direktur Pendaya IZI, yang saya hormati juga Bapak Al-Ustadz Habibullah, Presiden Permata Bank Syariah, para rekan-rekan, bapak-bapak, ibu Permata Bank Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tim IZI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Maha besar Allah Subhanahu wa taala, kita kembali merasakan nikmat, merasakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran hidup yang selalu kita nikmati dan kita menjadikan sebuah ibrah dalam kehidupan kita. Tentunya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Dan juga kita berselawat pada qudwasana kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Para hadirin Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir menyampaikan wa tawassul bil haqq wa bis sabr, menyampaikan saling berbagi, saling memberikan tausiah untuk saling tadzkirah, mengingatkan satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mencoba bersama-sama memahami jangan cemas dalam hidup. Atau bahasa lain adalah la tahzan innallaha ma'ana. Banyak sering kita mencemasi dalam hidup kita. Apakah hari ini kita bisa makan atau esok, lusa, dan sebagainya. Terkadang kehidupan ini adalah memerlukan sebuah perjuangan atau memang memerlukan perjuangan. Terkadang kita selalu bertanya-tanya pada diri kita, betulkah kita cemas dalam hidup kita? Bapak Ibu semuanya, para penerima manfaat yang juga khususnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Maka jangan cemas dalam hidup kita. Bagaimana agar kita tidak cemas dalam hidup? Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita sama-sama kita seriuskan. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita senantiasa qanaah. Yang ketiga adalah senantiasa kita sibukkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Para hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijamin surga, dijamin kebahagiaannya di akhirat, dijamin keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, qala ya rabbi kun an'amta alayya katsiran fadluni an ashkura katsiran qala adhkurni katsiran fa idza takartani katsiran faqad syakartani katsiran wa idza nasitani faqad kafartani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta itijah, minta arahan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang hamba yang selalu istiqamah. Ya Rabbi qad an'amta 'alayya katsira. Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, qad an'amta 'alayya katsira. Sungguhnya engkau benar-benar telah memberikan kepadaku nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, fadluni. Kata Rasulullah mengatakan, ya Allah, maka tunjukkanlah kepadaku, ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku. An ashkuraka katsira. Bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Bagaimana aku selalu berterima kasih, ya, bersyukur yang begitu banyak kepadamu, ya Allah. Seorang nabi yang berkata, seorang nabi yang mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh. Qal, maka Allah menjawabnya, adhkurni katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku yang begitu banyak, ingatlah. Kata-kata ingat mungkin di sini adalah kalimat adzikr. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat istighfar, kalimat tahmid, kalimat tasbih. Bahkan mungkin kita adalah kalimat adzikr di sini para ulama mengatakan adalah al-ibadatu
ilallah wahdah atau ibadatullah wahdah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifat yang wajib maupun sifat-sifat yang sunnah, ba'diyah, qabliyah kita. Maka sampaikan kembali, faida dzakartani katsira faqad syakartani. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau beribadah kepadaku, apabila engkau berzikir kepadaku, ya, banyak setiap harinya, kullu ayyam, setiap hari, faqad syakartani, maka Allah mengatakan sungguhnya engkau telah bersyukur kepadaku. Ya. Wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau adalah lupa dengan untuk tidak beribadah kepadaku, tidak berzikir kepadaku, faqad kafartani, maka engkau telah kufur. Kufur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, para sahabat, teman-teman, para bapak ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita seperti Sa'labah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat yang begitu besar. Pada hari ini Last Easy, PZ Permata Syariah, para teman-teman Permata Syariah, para muzaki, ya, yang memberikan ya, pada kita semuanya, membantu. Jangan sampai kemudian kita juga dengan Sa'labah yang mengingkari apa yang disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadli, dan di antara ada orang yang lebih berikrar kepada Allah. Sampaikan lanastaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadli. Kalau dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka, maka niscaya mereka akan bersedekah. Sering kita ucapkan kalau ada rezeki kita akan sedekah. Sering kita ucapkan kalau kemudian kita sehat kita akan beribadah. Sering yang penting mah bersyukurlah, tapi kita terkadang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menahankan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'labah ini memberikan pelajaran bagi kita. Apapun peran kita, apapun kedudukan kita sebagai muzakkika, sebagai mustahikka, maka kita tidak boleh seperti Sa'labah yang hanya berkata saja, mengucap saja, berikrar saja, tetapi tidak pernah membuktikan ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, yang kemudian yang kedua adalah qanaah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah, maka dia tidak pernah cemas. Dia akan i'tidal, dia akan seimbang dalam kehidupannya. Dia akan tenang dalam kehidupannya. Keseimbangan dalam hidupnya insya Allah akan berjalan begitu saja. Dia akan berjalan sesuai dengan roda berputar. Kalau kita tentunya adalah senantiasa berqanaah. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita hadis dari Tirmidzi. Para ulama mengatakan hadisnya hasan. Anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a Allahu bima atah. Kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr mengatakan, ya, qad aflaha man aslama, sungguh sangat beruntung orang-orang yang menerima. Ada ulama mengatakan masuk Islam. Ada orang yang mengatakan pada muhadis adalah menerima pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa ruziqa kafafan. Diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang cukup. Rezeki itu bukan hanya berupa materi. Bisa saja ketika kita hidup ini adalah bisa bergerak, bisa menghirup udara segar. Itu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'a Allahu bima atah. Dan Allah sampaikan adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersikap qanaah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kecemasan dalam kehidupan itu, kecemasan dalam kehidupan kita akan sirna. Tidak pernah kita rasakan. Yang terakhir, yang ketiga, para hadirin,
Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah sibukkan diri kita dengan beribadah. Semakin Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita adalah melihat bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala semakin dia dekat kepadanya. Kita beribadah, maka sejengkal, sehasta kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh yang kita miliki, ikatan yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Maka kekuatan itu adalah lahir dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, innallah ta'ala yaqulu ya ibn Adam. Sungguhnya Allah taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Kalau seorang hamba yang senantiasa dia disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini rasa cemas itu tidak ada di dalam benak otaknya. Ya. Bahkan kalau kita ingin gibah saja, tidak ada rasa gibah. Kita selalu hidupnya adalah disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan tafruq li'ibadati. Niscaya ya, orang yang senantiasa dia sepenuhnya beribadah kepada Allah Ta'ala, amla sadrakal gina, dia akan senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya adalah sebuah kekayaan. Ya, kekayaan. Wa asudda faqra wa illam taf'al mala'tu yadaka syugula wa lam asuddu faqrak. Maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini adalah kalau kemudian kita tidak pernah mensibukkan diri kita dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengisi hati kita dengan kesibukan yang lain. Entah kesibukan itu tentunya kesibukan adalah kesibukan yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nilainya bukan amal soleh. Walam asudda faqrak. Maka Allah tidak akan memenuhi kebutuhan kita. Para sahabat, Bapak Ibu semuanya, mari para mustahik juga, mari sama-sama jangan cemas. Isi 3 hal ini dan insya Allah kita akan berada dalam kebahagiaan hakiki. Yang terakhir ini tentunya bagi Das Izi UPZ Permata Syariah, para Bapak Ibu semua Permata Syariah, saya hanya menyampaikan yang terkait jazakumullahu khairan ahsanal jazaa wa atamanna lakum fi khairin wa afiyatin wa mazid minat taufiq. Dan inilah penghargaan yang istimewa yang saya berikan kepada Bapak-bapak semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan hati kami dari kesibukan-kesibukan selain kesibukan beribadah kepada-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, lunakkanlah hati kami untuk senantiasa menyimak ayat-ayat-Mu, untuk senantiasa kami dekat, untuk senantiasa kami taat kepada-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan kami untuk senantiasa kami berbagi, memudahkan orang lain dalam kesulitan, memudahkan orang lain dalam kesusahan. Ya Rabb, dengan kemudahan-kemudahan itu, kami senantiasa meraih sebuah kebahagiaan. Kami senantiasa sebagai hamba-Mu, kami senantiasa akan selalu senantiasa beristiqamah di jalan-Mu, ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana wa buyutana binuril Qur'an. Ya Allah, ya Rabb, terangilah rumah kami, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu Al-Quran. Karena cahaya Al-Quran adalah cahaya yang terang menderang, yang kami menjadi seorang hamba yang bersyukur, hamba yang qanaah, hamba yang selalu bersibukkan dengan beribadah kepada-Mu, Rabb. Allahumma istajib du'ana. Allah, ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Berikanlah kesehatan pada pimpinan-pimpinan kami di UPZ Permata Syariah, di para bank Permata Syariah, pimpinan-pimpinan kami, dan juga dalam Lasnas Izi, para amil dan Izi, berikanlah kesehatan sehingga kami terus memudahkan dan dimudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti kita dikumpulkan. Allah, Engkau ya Rabb, Kau kumpulkan kami
dengan tempat yang paling mulia, yakni adalah surgamu, surga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma yasifun. Wassalamu warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian demi rangkaian acara telah terlaksana. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada dan terkhususnya pengurus UPZDK Permata Bank Syariah yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Tadi ada Pak Habibullah, Pak Hadi Wijaya, Budian, Pak Budi Wardana, Pak Awaludin, ada Bu Nina juga, dan juga penerima manfaat ada Saudari Afti, Bu Yulia, dan juga Bu Eti yang sudah menyempatkan hadir. Jazakumullah khairan. Semoga kita dapat terus bersama-sama bergotong royong untuk memuliakan mereka yang membutuhkan pada program-program IZI lainnya. Karena memudahkan, insya Allah akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Para undangan yang kami hormati di penghujung acara, maka bersama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Saya Irfan sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih Pak Bu Nina, Mas Mati, Pak Nurmawan, terima kasih. Salam keluarga di sana.